Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang materi presentasi pengurutan sorting. Saya Muhammad Fahri Kurniawan. Saya Ibnu Siri Sakti. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, apa itu sorting? Jadi, sorting adalah serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen data dalam suatu urutan tertentu. Eh, jadi, sorting adalah proses pengurutan data berdasarkan kriteria tertentu. Misal dari nilai terkecil ke terbesar atau dari A ke Z, agar data lebih mudah dicari dan diolah. Contoh sederhananya ada, misalnya mengurutkan daftar nilai mahasiswa, kan nilai mahasiswa itu yang awalnya tidak selalu urut ya. Ada yang nilainya 90, ada yang nilainya 20, dan ada yang nilainya 70. Nah, jadi dengan adanya sorting, nilainya pada penempatannya yang awalnya berantakan atau acak-acakan jadi bisa berurutan teman-teman. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar atau sebaliknya dari yang paling besar maupun yang paling besar ke kecil. Nah, itu merupakan penjelasan dari contoh sorting. Next. Ada dua jenis sorting, teman-teman. Yang pertama ada internal sorting dan yang kedua ada external sorting. Di sini kita akan membahas tentang internal sorting. Yang pertama internal sorting. Internal sorting adalah proses pengurutan data langsung dalam memori utama atau RAM. Jadi kita mengurutkan sebuah data itu langsung dalam memori utamanya di RAM-nya langsung. Ciri-cirinya yaitu datanya lebih kecil, proses lebih cepat, dan algoritma lebih sederhana. Lanjut yang kedua ada external sorting. Jadi external sorting digunakan untuk menurunkan data yang terlalu besar di muas lalu RAM. Ciri-cirinya adalah datanya sangat besar, butuh media eksternal, lebih lambat dibandingkan internal sorting. Next. Lalu ada jenis-jenis internal sorting. Ada beberapa yang akan kita bahas kali ini. Di antaranya yaitu selection sort, bubble sort, quick sort, insert sort, merge sort. Itu yang akan kita bahas kali ini. Next. Yang pertama ada selection sort. Apa itu selection sort? Cara mengurutkan data dengan memilih angka terkecil atau terbesar dari sekumpulan data, lalu menaruhnya di posisi yang benar. Proses ini diulang terus sampai semua data tersusun terapi. Jadi intinya, selection sort itu memilih yang terkecil atau terbesar, pindahkan ke tempatnya, lalu ulangi sampai semua data terurut. Next. Contoh penggunaan selection sort. Yang pertama itu cari elemen terkecil dari seluruh daftar atau elemen terbesar dari seluruh daftarnya. Tergantung kita ingin mengurutkannya secara ascending atau descending. Yang kedua, prosesnya yaitu taruh elemen terkecil itu di posisi yang pertama. Yang ketiga, cari elemen terkecil dari sisa daftar. Yang keempat, taruh di posisi kedua, dan seterusnya. Ulangi sampai semua elemen terurut. Begitulah kurang lebih proses dari selection sort. Dan ini ada contoh gambarnya yang bisa kita lihat proses pengurutan data menggunakan selection sort. Next. Lalu ada bubble sort. Apa itu bubble sort? Bubble sort adalah sebuah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan, lalu menukar posisinya jika salah urut. Proses ini diulang terus sampai seluruh data dalam keadaan terurut. Jadi kita membandingkan dua data yang bersebelahan. Jika itu sudah terurut, maka tidak perlu ditukar. Tetapi jika itu belum terurut, maka itu harus ditukar. Next. Contoh penggunaan dari bubble sort. Yang pertama yaitu bandingkan dua elemen bersebelahan. Jika salah urut tukar posisinya, jika benar tidak perlu ditukar. Lanjut ke pasangan berikutnya sampai akhir. Ulangi langkah di atas beberapa kali sampai tidak ada lagi pertukaran sama sekali. Sampai semua data terurut. Kurang lebih begitulah cara kerja dari bubble sort. Next. Lalu ada quick sort.
Quicksort bekerja dengan prinsip divide and conquer. Bagi dan taklukkan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memilih satu elemen sebagai pivot, lalu memisahkan data menjadi dua bagian, yang lebih kecil dari pivot dan yang lebih besar dari pivot. Kemudian, kedua bagian ini diurutkan lagi dengan cara yang sama secara berulang. Next, contohnya. Contoh penggunaan dari algoritma quicksort. Nah, di sini kita ada sebuah array atau data ya. Lalu kita memilih angka 3 sebagai pivot dan di sebelah kiri 3 ini kita itu membaginya lagi sebagai dari angka yang lebih kecil dari 3 dan angka yang lebih besar dari 3. Lalu dari itu kita pilih lagi sebuah pivot, masing-masing pivot dan urutkan lagi yang lebih kecil dari pivot dan lebih besar dari pivot. Lakukan seperti itu sampai semua data terurut. Sampai semua data terpisah lalu diurutkan kembali. Tergantung kita memilih ascending atau descending. Next. Lalu selanjutnya ada insert sort. Apa itu insert sort? Insertion sort mengurutkan dengan cara menyisipkan elemen baru ke posisi yang tepat di dalam bagian daftar yang sudah terurut sebelumnya. Next. Cara kerja dari insert sort yaitu pertama, ambil elemen kedua, bandingkan dengan elemen sebelumnya. Jika itu sudah tepat, maka tidak perlu ditukar. Jika itu belum tepat, maka perlu ditukar dan disisipkan ke posisi yang tepat. Dan seterusnya, lakukan perbandingan elemen dengan elemen sebelumnya untuk menyesuaikan posisi urutan yang diinginkan, baik secara ascending ataupun descending. Next. Lalu ada merge sort. Merge sort juga menggunakan metode divide and query, sama seperti yang sebelumnya tadi kita bahas. Tapi merge sort ini caranya dengan membagi daftar menjadi bagian-bagian kecil sampai hanya tersisa satu elemen, lalu menggabungkannya kembali. Merge dengan cara terurut. Next. Contoh penggunaan dari merge sort. Ini sama seperti yang sebelumnya tadi. Jadi kita membagi daftar jadi dua bagian terlebih dahulu. Ulangi pembagian sampai tiap bagian berisi satu elemen. Gabungkan dua bagian kecil secara terurut. Ulangi penggabungan sampai semua kembali jadi satu daftar yang urut. Cuman bedanya kalau di merge sort ini kita nggak pakai pivot, hanya membagi datanya, terus-terusan dibagi dua, lalu disusun kembali sampai terurut. Next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis algoritma dalam istilah sorting. Yang pertama ada balanced two-way merge sort, dan kedua ada polypage merge sort. Yang pertama ada balanced two-way merge sort adalah algoritma yang menggabungkan dua run sekaligus pada setiap tahap merge. Run dibagi secara rata ke dua file atau tempat penyimpanan, kemudian digabung dua demi dua hingga seluruh data terurut. Namun, jika jumlah run sangat banyak, proses merge menjadi lebih banyak dan memakan waktu. Lalu polypage merge sort adalah cara mengurutkan data besar yang lebih efisien. Potongan data seperti run tidak dibagi sama rata, tapi mengikuti pola tertentu, supaya proses penggabungan merge lebih sedikit. Pada file-file kosong digunakan pergantian sebagai tempat penyimpanan hasil merge sementara. Algoritma ini lebih cepat untuk data yang sangat besar, meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan balance two-way merge sort. Next, ini ada studi kasus. Jadi pada sebuah kota A terdapat sebuah perusahaan e-commerce bernama Topmart. Setiap hari ribuan barang terjual melalui platform ini. Namun saat event flash sale, jumlah transaksi melonjak tajam hingga mencapai jutaan data hanya dalam waktu singkat. Permasalahan muncul ketika tim keuangan ingin membuat laporan penjualan dan tim pemasaran ingin menyiapkan rekomendasi produk untuk pelanggan. Karena volume data yang begitu besar, proses penutupan transaksi tidak bisa yang lagi dilakukan hanya dengan menggunakan RAM. Akibatnya sistem menjadi lambat, bahkan bisa gagal memproses data.
Ini sini ada merupakan langkah permasalahannya dan langkah penyelesaiannya. Jadi masalahnya transaksi saat flash sale itu melonjak besar, tidak muat tidak muat ditampung oleh RAM dan data sulit diurutkan. Kendalanya ada pada internal sorting yang tidak cukup karena hanya bisa memproses data yang kecil. Jadi solusinya menggunakan external sorting dengan cara memecahkan data besar jadi potongan kecil. Lalu dengan mengurutkan tiap potongan di RAM dan menyimpannya kembali ke hard disk. Gabungkan semua run secara bertahap hingga jadi satu file besar yang jadi terurut. Hasilnya, data transaksi jadi rapi meski jumlahnya jutaan, laporan keuangan cepat dibuat, rekomendasi produk jadi lebih akurat, dan sistem tetap stabil meski beban data tinggi. Jadi kesimpulannya, sorting adalah cara menyusun data agar mudah diproses untuk data kecil. Cukup gunakan internal sorting di RAM dengan algoritma sederhana seperti selection sort, bubble sort, insertion sort, quick sort, Oke. atau major sort. Tetapi untuk data besar yang tidak muat di RAM, dapat dipakai external sorting dengan teknik merge, balance two-way merge sort lebih sederhana. Sedangkan polypaste merge sort lebih efisien untuk data yang besar. Jadi intinya internal sorting ini untuk data yang kecil dan external sorting ini untuk data yang besar. Jadi sekian saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi sorting. Kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata atau kekurangannya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.